Co-founder Solana mengatakan mencium katak adalah pendekatan optimal untuk desain blockchain. Dan Cardano sampai sekarang ini, menurut founder Solana, dianggap belum pernah mencium katak. Dan gara-gara itulah Cardano dianggap lemot dan terlalu slow. Plus, dia berlebihan hati-hatinya. Pertanyaannya, katak yang mana, Om Anatoly Yakovenko? Katak yang ini? Atau ini? Atau katak yang ini? Welcome back to Black Cuan my friend. Update kali ini kita akan membahas tentang good news atau bad news. Cardano founder alias Charles Hoskinson dianggap belum pernah mencium katak banyak-banyak. Dan juga ada update mengenai Bitcoin, Solana, dan ada tambahan nanti itu mengenai token seleb nasional dengan dramanya itu ya. Baik, kita langsung saja ke yang pertama hari ini. Sindir-menyindir di kalangan founder itu sepertinya sekarang ini menjadi tren ya. Karena Anatoly Yakovenko itu menyatakan bahwa Cardano ini lemot dan terlalu berhati-hati, dan ditambah lagi bahwa menurut dia memang Cardano ini tidak sebroken Solana, tetapi dia itu terlalu lelet karena berlebihan hati-hatinya, serta Cardano belum pernah mencium sepasang katak, atau lebih tepatnya dalam bahasa Inggris itu mereka bilang a few frogs ya, kissing a few frogs. Dan kontan saja ya, ini membuat Charles Hoskinson itu merespon. Seperti katanya dia di sini di retweetnya di sini, Charles menyatakan apakah tindakannya ini dianggap kriminal jika terlalu hati-hati dalam menulis kode or writing the code. Kayaknya orang-orang ini perlu membangun rumah sakit untuk diri mereka sendiri. Untuk informasi ya, kissing few frogs alias mencium katak yang dimaksudkan oleh Anatoly Yakovenko itu sangat positif sebenarnya ya, karena maksud ungkapan itu sebenarnya sangat jelas. Jika ingin berkembang di dunia blockchain ini, maka Anda harus melihat ke banyak perusahaan untuk menemukan permata yang sebenarnya, the real gems, the true gems. Dan saya pikir orang-orang di luar industri Ventura atau pasar modal ya, itu berpikir bahwa jelas ketika sebuah perusahaan besar datang untuk investasi itu, maka dia akan mulai berkembang. Dan Cardano ini dianggap belum melakukan itu menurut Anatoly Yakovenko. Dan apakah Johnny Depp dan Amber Heard di sini mewakili kejadiannya Cardano untuk hari-hari ini? Menurut balasan postingan ini, Cardano sepertinya yang akan menang. Ini menurut trader Ketomi Buddy yang membalas tweetnya Charles Hoskinson ya. Ini merupakan salah satu fans garis lurus untuk Cardano ya, sehingga dia menganggap bahwa Cardano itu seperti Johnny Depp yang menang sidang dan Solana itu seperti Amber Heard yang akhirnya kalah sidang, teman-teman. Ya, menurut kalian apakah kalian ini setuju dengan perkataannya si trader ini ya dalam merespon hal ini? Dan ini juga sebenarnya respon ya dari komunitas ataupun dari Charles Hoskinson sendiri, tetapi ada satu rahasia yang dikatakan oleh Anatoly di sini yang saya anggap itu sangat positif. Itu dia bilang you've got to swallow, artinya semua kritik itu harus kita terima saja, kita makan saja kritik itu sambil kita tujuannya itu adalah berusaha untuk menjadi semakin lebih baik gitu kan. Dan meskipun ya akhirnya berita mengenai Charles Hoskinson itu melawan balik atau membalas kritikan itu bagian dari usaha marketing sebenarnya kalau saya tafsirkan ya, karena di sini itu terutama kripto itu adalah yang paling menentukan itu salah satu ya adalah narasi ya. Jadi ketika narasinya dikacaukan atau narasinya dibuat FUD bikin orang ketakutan, orang akan pergi gitu kan. Jadi dia harus betul-betul maintain narasi tersebut. Dan Hoskinson di sini ya benar-benar harus mendefense, dan dia katakan bahwa developers itu menulis codes atau write the codes itu sangat ekstra hati-hati. Tujuannya simple karena dia ingin memproteksi users dan investasi mereka atau orang-orang yang berinvestasi di project ini, dan mereka itu pakai uang, mereka itu nggak pakai daun investasinya. Jadi kalau mereka tidak ekstra hati-hati, maka kasus seperti terjadi di Terra Luna kemarin itu akan bisa terulang, dan kita tidak ingin orang kehilangan ribuan, ratusan, bahkan jutaan dolar itu hanya gara-gara kecerobohan ataupun gara-gara jaringan Anda tidak kuat. Karena di sini bukan hanya sekedar kepercayaan, tetapi di sini adalah uangnya orang, real money yang kita bicarakan di sini, teman-teman. Jadi tidak apa-apa Cardano ini disebut sebagai kura-kura lah, macam-macam lah, disebut super lelet lah, bahkan ada yang menyebut dia sebagai ghost chains. Dan ada yang juga menyatakan sebagai koin sangkut sejuta umat. Nggak ada masalah. Karena investasi kita itu adalah urusan kita masing-masing. Kita mau beli koin apapun ya urusan kita. Yang tidak boleh itu adalah membeli koin gara-gara dengar influencer
kemudian kita tidak meriset tentang koin yang kita beli itu, teman-teman. Dan untuk Cardano ini ya, meskipun dikatakan dia ghost chain, sekarang ini dia terjadi peningkatan karena ada 7,74% itu transaksinya meningkat di dalam bulan Mei kemarin dan itu menjadi 42,5 juta. Jadi untuk transaksi Cardano itu dalam on change-nya itu terjadi kenaikan gitu kan. Jadi meskipun harganya tetap turun gitu. Dan menurut cryptonews.com di sini ya transaksinya itu nyaris ya ke 8% di sini. Dan kalau kita lihat ya dari Cardano Foundation di Twitternya itu dinyatakan bahwa ya kita ini memang ada transaksi naik sekitar 42,5 juta, itu naik 7,74%, kemudian wallet juga naik, kemudian delegasi wallet juga naik, Plutus Script juga naik, tetapi ada yang turun di sini seperti ADA stake itu turun 1,35%, kemudian stake pool juga turun. Ya, tetapi overall menurut saya ini dengan transaksi yang naik ini berarti kan aktivitasnya itu berjalan dengan lancar. Dan satu hal lagi yang perlu ditambahkan di sini mungkin ya, tolong koreksi jika saya salah, Cardano ini itu tidak membutuhkan pemadaman jaringan, tidak seperti yang terjadi di Solana ataupun di Ethereum-nya. Kalau di Ethereum itu menurut yang saya dengar terakhir kali itu dia pemadamannya itu sekali dalam sebulan gitu. Kalau Solana kan kita tahu dia terjadi pemadaman terus-menerus, dia selama sebulan ini aja udah berapa kali dia kena serang. Sehingga dia tuh terpaksa melakukan outage ya pada jaringannya atau pemadaman jaringan. Dan karena bulan ini ada fasil hard fork ya untuk Cardano, dan komunitas kripto itu memprediksikan ya bahwa Cardano ini itu akan melewati $1 itu nanti setelah fasil hard fork itu terjadi. Dan ketika dia berhasil fasil hard fork ini, maka implementasikan semua update-update atau upgrade-upgrade yang ada di jaringan Cardano itu, mereka memprediksi ya bahwa itulah yang akan mendorong atau membawa Cardano ini untuk melewati $1-nya. Tetapi teman-teman, saya kasih tahu memang bahwa ada kebiasaan lain di pasar kripto ini, yakni buy the rumor, sell the news. Biasanya ya, ini biasanya orang-orang itu membeli ketika rumornya ya, dan begitu menjelang fasil hard fork itu biasanya mereka di situ dia lepas barang. Dan di situ ya orang-orang itu biasanya kejebak. Ini menurut kebiasaan yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Jadi tetap waspada, jangan FOMO, jangan berlebihan. Kalau sudah profit, silakan diambil profitnya gitu kan. Kemudian untuk Solana ya, update-nya Solana itu ini ada yang menarik dari investing.com, dikatakan di sana setelah Luna, kini Solana yang berulah di pasar kripto. Jadi ya memang wajar lah ya dikatakan seperti ini karena meskipun saya juga penggemar Solana ya, tetapi ini yang bisa membuat Solana ini mengalami penurunan minat ataupun trust dari investor ya, itu karena Solana ini sudah beberapa kali ya mengalami network outage atau pemadaman network ya, pemadaman jaringan, dan Solana price dip after another network outage. Dan kapitalisasi pasarnya Solana ini pun turun 11% ya pada hari Rabu kemarin itu karena terjadinya pemadaman jaringan, dan ini juga yang membuat jaringannya slow meskipun kita tahu Solana ini kapasitasnya itu adalah 65.000 transaksi per detik. Itu jauh sekali di atasnya Cardano, teman-teman. Tetapi jika dia terus mengalami pemadaman jaringan seperti ini, orang-orang juga akan mulai bertanya-tanya, oh jangan-jangan ini, jangan-jangan. Karena kita masih ada trauma sedikit ya kemarin tentang Luna gitu kan. Jadi untuk Solana maupun Cardano ya, saya menganggap bahwa dua koin ini tuh tetap sebagai jagoan saya. Meskipun ya mereka ada terjadi sindir-menyindir seperti ini, saya anggap itu normal-normal saja sih teman-teman. Karena di dalam ekosistem kripto ini kan semua orang berlomba-lomba untuk memperlihatkan siapa yang punya project yang bagus gitu. Dan nanti pun project itu akan dinilai oleh orangnya langsung, investor langsung. Karena dia akan melihat oh kecepatan jaringannya itu seperti ini, upgrade-nya seperti ini, roadmap-nya itu tepat waktu, kemudian jaringannya itu stabil gitu kan. Kalau untuk jaringan yang stabil, saya kira sampai hari ini pun Cardano masih dianggap sebagai jaringan yang paling stabil ya, karena dia tidak pernah melakukan pemadaman jaringan ya selama ini. Sementara Solana ini sudah berkali-kali teman-teman. Tetapi saya juga tetap memegang Solana saya teman-teman, saya tidak jual dia. Karena saya menganggap bahwa ini juga punya potensi besar untuk masa depan. Sama seperti saya percaya Cardano itu juga akan berkembang ke depannya. Dan kita tinggalkan Cardano maupun Solana ini teman-teman. Kita coba lihat Celeb Token ya dengan dramanya itu. Di sini ada Angel Elga yang rugi miliaran rupiah ya di bisnis kripto dan mengaku tidak dibayar menjadi brand ambassador ya. Di Asik Token yang punyanya Anang juga drop. Ada juga token anaknya Ustadz Yusuf Mansur yang juga drop teman-teman. Ya saya kategorikan mereka sebagai celeb token lah gitu kan. Dan Angel Elga ini
Dulunya ketika saya lihat di Twitter itu dia ngaku sebagai pemilik dari Angel Token, tetapi ketika terjadi kasus seperti ini dia baru buka-bukaan bahwa dia ini hanya sekedar menjadi BA atau Brand Ambassador, dan developernya ini yang dia tuntut. Barangkali dia sudah keluar modal cukup banyak ya di sini teman-teman. Jadi untuk yang mungkin ya menyukai pembelian token seleb itu ya barangkali harus mempertimbangkan lagi ya, meriset lagi ya tentang apa yang harus kita lakukan terhadap token-token dari artis-artis negara kita plus 62 ini teman-teman. Karena supaya kita tidak ada lagi kasus kejadian ya seperti ini, developer dipolisikan oleh Angel Elga itu kan. Kemudian untuk yang terakhir di sini tuh saya ada outlook untuk Bitcoin ya. Ini saya ambil dari The Martini Guy, merupakan salah satu akun di Twitter yang paling sering saya kutip ya, salah satunya. Dan di sini dia katakan bahwa kita ini sudah 3 kali ini menyentuh area bottom di sini, dan sekarang ini kita terjadi konsolidasi yang agak lama dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu hanya sebentar ya, yang pertama dan kedua, malah yang kedua itu agak sebentar sekali, dan sekarang ini yang paling lama. Apakah setelah konsolidasi yang cukup lama ini dia akan naik sampai kisaran level 40-an ribu atau bahkan di 50-an ribu, atau malah kita akan terjadi penurunan teman-teman? Saya lebih menginginkan dia naik teman-teman, karena saya tidak mau dia turun, nanti kita akan lama lagi dia nge-range di bawah di sini. Tetapi jikapun itu yang terjadi ya, saya tidak menginginkan hal itu pun artinya saya akan kembali untuk melakukan akumulasi di Bitcoin ya, karena saya masih sangat bullish untuk Bitcoin ini dan termasuk aset-aset crypto coin lainnya ya teman-teman. Dan itu pun kembali ke riset kita masing-masing untuk koin mana saja yang ingin kita pertahankan ataupun kita lakukan DCA ya, sampai di next bull run yang berikutnya. Jadi teman-teman, saran saya tetap lakukan riset mandiri, dan jika kalian suka Bitcoin, pegang kripto, terutama misalnya nih sama dengan saya Cardano, misal ini teman-teman, beri like di video ini ataupun subscribe video ini. Karena Black Cuan akan selalu hadir untuk mengupdate berita terbaru tentang opini kripto maupun berita-berita terbaru di pasar kripto. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.